Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ataupun kali ini kita akan membahas berkaitan dengan cara-cara jualan di properti. Bagaimana caranya berjualan yang memang sudah banyak dilakukan. Mungkin Anda pun sudah pernah melakukan, tetapi dari penempatan posisi ataupun caranya mungkin masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, pembahasan ini adalah spesial untuk Anda, agent-agent yang memang sedang berjualan properti, terkhusus untuk dari Young Proland Club ya. Nah, di sini pembahasan adalah berkaitan dengan traffic ya. Jadi apa itu traffic? Ya, sumber trafficnya apa aja, metode strategi trafficnya seperti apa, kemudian yang terakhir ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui seperti halnya personal branding, ring 1, gathering maupun survei. Ya, di sini pembahasan berkaitan traffic ya. Jadi traffic ini bisa dibilang adalah pengunjung. Kalau Anda punya toko secara offline, punya usaha, orang yang nantinya melihat, ini belum termasuk kategori beli ya, melihat kemudian mungkin mengecek, misal toko fashion gitu ya, ngecek pakaian-pakaian, memegang dan segala macam, tanya-tanya, itu adalah trafficnya. Nah, kalau dalam dunia online ya, jadi traffic tersebut yang mampir ke akun sosial media kita ya, entah itu di YouTube, kemudian di Facebook, atau juga mungkin di website gitu, ataupun di Instagram dan semacamnya. Jadi semakin ramai yang mengunjungi akun-akun ataupun traffic yang kita punya, maka potensi penjualan pun nanti akan semakin besar ya. Goals utamanya adalah yang perlu Anda ketahui, jadi jantangkan traffic sebanyak mungkin ya. Cara ini yang digunakan biasa dikenal dengan traffic generation strategy. Nah, selain tadi traffic, kita bedah lagi. Ternyata ada sumber traffic yang perlu Anda ketahui. Ada dua, yaitu yang pertama organik, ya. Kemudian yang kedua adalah advertising ataupun ads. Organik kita yang harus gerak, ya. Sederhananya kita yang gerak. Misalnya kita posting setiap hari, gitu ya. Baik dari pikiran, kemudian tenaga, kemudian jari jemari kita, itu yang harus gerak, gitu ya. Jadi organik ini mau tidak mau setiap harinya kita melatih konsistensi gitu ya. Kemudian juga melatih dari persistennya, kemudian juga dari sisi kesabarannya. Jangan sampai nanti ketika baru sebulan gitu ya, baru 2 bulan, baru 3 bulan sudah mengeluh ataupun belum dapat ini calon konsumennya ataupun leads-nya mana gitu ya. Padahal semuanya pastinya butuh proses. Ketika misalnya Anda beriklan menggunakan organiknya. Ya, organik ini biasanya di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, Marketplace, YouTube maupun ring 1 dan semacamnya gitu ya. Pameran juga pun termasuk ya. Kalau misalnya Anda menggunakan metode penjualan di pameran itu sendiri. Nah, yang kedua ini adalah advertising. Ads. Dari organik ke ads pun, walaupun ads ini dibantu dari support dari platform tersebut, tapi tak ujung-ujung langsung bisa menghasilkan. Butuh ada prosesnya, butuh ada testingnya. Nah, yang paling penting selain Anda kuat dari sisi pembiayaan, mental Anda pun harus juga siap ya, karena ini berkaitan dengan uang. Kalau dana ataupun budget yang sudah dikeluarkan habis, misalnya iklannya sedang running, itu akan otomatis mati seperti itu. Nah, Google Ads ini seperti yang lainnya, Facebook Ads, Instagram Ads itu menggunakan advertising ataupun ads ya, yang menggunakan berbayar ya, marketplace dan semacamnya. Nah, metode strategi traffic yang perlu Anda ketahui itu dibedah lagi menjadi dua, sistem push dan juga sistem pull. Push ini metode tap yang lebih mengutamakan dari quantity, banyaknya calon konsumen yang memang kita dapatkan ya. Ya, bisa dengan door to door gitu ya, dengan sebar brosur kita kemudian memberikan informasi, bertukar informasi dengan misalnya handphone gitu ya. Handphone, email, namanya dan semacamnya. Nah, ini biasanya ada juga dengan Facebook Ads ya, pameran gitu ya. Kemudian juga Instagram dan semacamnya. Biasanya rata-rata yang ads ini menggunakan objektif marketingnya adalah lead generation. Jadi mencari data ya sebanyak mungkin. Nah, jadi push adalah kita mencari pembeli, sedangkan yang pull ini pembeli yang mencari kita. Wah, enak sekali gitu ya.
Tapi yang perlu Anda ketahui, pembeli mencari kita itu lebih mengutamakan dari kualitasnya. Jangan sampai nanti Anda berharap besar, ataupun Anda mungkin uring-uringan gitu ya, kok belum dapat data gitu ya. Padahal yang gunakan metode sistemnya ada sistem pool ini. Nah, lebih mengutama kualitas, tetapi sekalinya nantinya dapat data tersebut, kualitasnya memang di atas rata-rata dari sistem push. Ya, kalau misalnya lihat dari customer journey ataupun perumahan dari konsumen ataupun calon konsumen yang turun di lokasi, itu nggak terlalu cold juga, dingin, lebih cenderung nanti di warm ya, sudah mengetahui tapi belum mengasih tindakan, dan juga hot ya. Apalagi wadah ini itu biasa digunakan di ring 1, di marketplace, di website ya, CEO ataupun dari sisi Google Ads-nya. Nah, ini adalah metode strategi traffic yang perlu Anda ketahui. Kemudian, nah, prosesnya ini akan sedikit mengerucut lagi dari sistem pull dulu ya, rekan-rekan semua. Pembeli yang mencari kita. Yang namanya marketplace itu tempatnya jual beli, marketplace ya. Jadi tempatnya jual beli. Yang perlu Anda ketahui, walaupun tempatnya jual beli, pembeli mencari kita sesuai dengan kata kunci yang memang kita sudah sisipkan pada saat kita beriklan ya. Artinya ketika mereka tertarik, itu lebih mudah mengarahkan ya, karena sudah tahu tempatnya di marketplace, dan lebih nantinya pada saat menghandle itu jauh lebih mudah. Nah, kemudian di sini yang perlu Anda ketahui bahwa budget mini pembeli itu range-nya di angka 600 juta sampai 1 miliar setahun. Jadi cukup luar biasa, dikarenakan memang rata-rata ketika sudah buka marketplace, orang itu siap beli. Tinggal kitanya sebagai agent apakah bisa menarik perhatian dari komposisi gambar, dari headline-nya, dari produk yang dijualkan, maupun dari sisi tulisan yang menjual ataupun copywriting-nya. Nah, yang terakhir yang perlu Anda ketahui, potensi closing tinggi, konversinya pun bisa memuaskan. Karena tadi lebih mengutamakan dari sisi kualitas. Muncul di pencarian marketplace dan Google, tapi yang perlu Anda ketahui, ini perlu konsistensi dan disiplin tinggi, karena lebih mengutamakan dari sisi kualitasnya. Nah, ini ada personal branding ya. Personal branding ini sederhananya Anda mau dikenal sebagai apa? Dari sisi aspek beberapa item, mengenali diri sendiri itu penting. Kita kalau sebagai agent harus tahu dulu produk yang dijual, harganya berapa, gitu ya, kemampuan yang dimiliki, ya. Apalagi kalau misalnya kita berurusan dengan calon konsumen ataupun konsumen, kita bersikapnya sebagai apa. Nah, kemudian konten-kontennya dibagikan terkait di bidang Anda. Jangan sampai nanti niche-nya ataupun ide pokoknya itu berbeda. Nah, misalnya terkait dengan konten-konten ya, kalau kita agent, sederhananya misalnya 5 tips memilih hunian yang nyaman untuk keluarga Anda. 5 tips investasi yang tepat untuk jangka panjang. Misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai di luar konteks atau di luar dari ide pokok niche yang memang sudah kita akan mau branding. Kemudian tingkatkan interaksi sosial Anda secara online dengan para audiens. Nah, ini penting juga ketika misalnya Anda posting nggak melulu terkait dengan produk ataupun juga proyek yang Anda jualkan. Ya, seperti misal kita bangun engagement, kita beri apresiasi kepada audiens, ya. Ketika misal di like, kita like balik. Kita ada yang save, kita save balik ataupun respon. Nah, ini akan memancing lebih lanjut, akan membawa engagement dari sosial media yang Anda gunakan. Ya, jadi hal ini pun juga dilihat bagaimana Anda dapat berinteraksi dengan baik dengan publik. Ya. Jadi jangan sampai mengecewakan ataupun juga dari sisi penggunaan itu tidak ada respon sama sekali. Dan yang terakhir, miliki banyak akun media online dan kelola secara semua rutin. Ya, agar lebih cepat mengenal dan sumber daya pun media yang bisa digunakan itu bisa banyak. Nah, ring 1 ini rekan-rekan semua, ring 1 banyak yang dilupakan, bahkan orientasinya ke ring 2 ataupun ring 3. Ring 2 misalnya akun sosial media, ataupun ring 3-nya di korporasi-korporasi kita tawarkan gitu ya.
Padahal rekan kita, kerabat kita, saudara kita, ataupun keluarga kita itu banyak juga yang mungkin memerlukan edukasi ataupun investasi, terutama di bagian properti, ya. Mereka-mereka itu sudah mengenal kita. Dari sisi aspek, mungkin dari sisi interaksi itu udah jauh lebih dulu. Metodenya memang dari mulut ke mulut, ataupun berinteraksi di WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Nah, yang memang diiklankan ataupun diedukasi adalah terkait dengan proyek tersebut, ya, foto, video, testimoni pembeli, ataupun skema pembelian. Dan yang paling terpenting, jangan lupa niat dan keyakinan yang baik untuk Anda dan solusinya yang memang diterapkan nantinya ketika Anda misalnya perlu mereka mencari investasi ataupun hunian yang terbaik. Itulah solusinya, gak perlu jauh-jauh, di Anda sendiri yang menjadi solusi tersebut, ya. Nah, dibedah lagi, ternyata pada saat kita berjualan gak melulu misalnya langsung ketemu dengan developer. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui adalah ini, ya. Jadi gathering customer salah satu aspek yang memang bisa digunakan dalam strategi berjualan. Nah, ini dihadirin dari ratusan hingga ribuan orang. Bahkan potensinya jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa. Bahkan agent pun bisa closing massal, ya. Jadi dikumpulkan di suatu tempat, gitu ya, hotel, gedung, serbaguna. Karena memang trafficnya juga lumayan besar, ratusan hingga ribuan orang, ya. Nah, workflow proses yang perlu Anda ketahui yang pertama adalah kita beriklan tentunya. Mustahil kalau misalnya kita beriklan, ujung-ujung dapat bayar, gitu ya, baik secara online ataupun offline. Kemudian nanti dapat data ataupun peminat, kita edukasi terkait dengan gathering dan proyek tersebut. Nah, ini menjadi satu titik yang memang perlu Anda ketahui bahwa ada ketika tertarik untuk misalnya ke gathering ada nomor urut pemesanan ataupun nomor urut prioritas, yang dimana sebagai komitmen kehadiran calon konsumen ke acara gathering, ya. Jadi jangan sampai ketika misalnya meminat kita tidak punya pegangan. Salah satu pegangan yang dari tim biasanya developer itu adalah NP ini. Kemudian gathering akan dilaksanakan, gitu ya. Gathering tersebut akan dipaparkan proyek tersebut dari tim developer. Jadi rekan-rekan semua pun terbantu apabila sebagai agent untuk bisa menambah trust, untuk bisa menambah dari sisi keyakinan untuk bisa closing. Nah, ini biasa disebut dengan selling on the stage, ya. Artinya kita memaparkan produk sebenarnya langsung tahap selling dari tim-tim owner ataupun developer itu sendiri. Nah, ketika misal sudah gathering, hasil gatheringnya seperti apa, akan dicek, gitu ya. Apabila nantinya rekan-rekan semua mendapatkan buyer-buyer yang memang sudah reservasi, sudah booking ataupun naik akad, nantinya apabila lanjut sampai aja proses tahap selesai akan ada komisi cair sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku di masing-masing tempat, seperti itu. Nah, selain dari gathering, memang gathering itu luar biasa. Tetapi ada juga yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan survei customer. Survei ini langsung ke lokasi, ya. Jadi tahu langsung terkait dengan progresnya akses lokasi tersebut seperti apa. Potensi closing cukup tinggi dan besar, ya. Memang dihadiri belasan sampai puluhan orang. Nah, yang membedakan terkait dengan alur prosesnya yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan dari sisi data survei. Kalau di gathering ini NUP, ya. Nah, data survei itu diisi, ya, agar terkoneksi dengan baik antara agent maupun tim developer nantinya. Ketika misalnya data survei sudah diserahkan, sudah diketahui bayarnya tersebut ataupun calon konsumen mau survei dilaksanakan, ya. Jadi ini edukasi. Misalnya progresnya seperti apa, kemudian nanti ditawarkan produk ataupun proyek tersebut. Nah, hasil surveinya seperti apa, diumumkan apabila misalnya take unit, nantinya akan ada komisi pencairan sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku di masing-masing tempat, seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Kita nanti ketemu lagi di next materi berikutnya.